Halo guys, bertemu kembali dengan saya Krista dari PT Lanto Masa Anugrah yang pada kesempatan kali ini akan memberikan pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum bagi setiap para peserta pelatihan calon ahli K3 umum dengan materi K3 lingkungan kerja. Soal 1. Syarat-syarat K3 lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, kecuali A. Pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. B. Pengendalian faktor biologi, faktor fisiologi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi NAB. C. Penyediaan fasilitas kebersihan dan higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Atau D. Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Kunci jawabannya adalah B. Pengendalian faktor biologi, faktor fisiologi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi NAB dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 3 Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, pasal 3 poin B menyatakan bahwa pengendalian faktor biologi, faktor fisiologi, dan faktor psikologi kerja dilakukan agar memenuhi standar yang berlaku, bukan NAB atau nilai ambang batas. Karena faktor biologi, faktor fisiologi, dan faktor psikologi tidak memiliki NAB. Soal 2. Pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja dilakukan melalui kegiatan kecuali A. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja meliputi faktor fisika, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi. B. Penerapan higien dan sanitasi meliputi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan tata laksana kerumah tanggaan atau yang disebut housekeeping. C. Pemberian APD sesuai kebutuhan pekerja. Atau D. Jawaban A dan B benar. Kunci jawabannya adalah C, yakni pemberian APD sesuai kebutuhan pekerja. Dengan pembahasan sebagai berikut. Wujud pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja pada pasal 5 adalah meliputi A. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja meliputi faktor fisika, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi. B. Penerapan higien dan sanitasi meliputi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan tata laksana kerumah tanggaan atau yang bisa disebut housekeeping. Jadi, pemberian APD kepada pekerja bukanlah wujud dari pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja. Soal 3. Pengukuran faktor fisika, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi yang di tempat kerja untuk mengetahui tingkat pajanan terhadap pekerja dilakukan dengan menggunakan A. Metode uji yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia atau yang disebut SNI. B. Metode uji lainnya yang telah divalidasi oleh lembaga berwenang. Dalam hal ini metode uji belum ditetapkan dalam SNI. C. Metode uji lainnya milik negara lain yang sudah lazim digunakan. Atau D. Jawaban A dan B benar. Kunci jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. Dengan pembahasan sebagai berikut. Metode pengukuran faktor fisika, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi yang di tempat kerja sesuai pasal 6 Permenaker 5 tahun 2018 dilakukan dengan menggunakan A. Metode uji yang ditetapkan SNI. B. Metode uji lainnya yang telah divalidasi oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal metode uji belum ditetapkan dalam SNI. Soal 4.
Hierarki pengendalian risiko dalam pengelolaan lingkungan kerja sebagaimana ditetapkan sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja meliputi upaya A. Eliminasi substitusi administratif, rekayasa teknis dan penggunaan APD. B. Eliminasi substitusi rekayasa teknis, administratif dan penggunaan APD. C. Penggunaan APD substitusi eliminasi rekayasa teknis administratif. D. Rekayasa teknis eliminasi substitusi administratif dan penggunaan APD. Kunci jawabannya adalah B. Pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 7 ayat 3 Permenaker 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja, bahwa hierarki pengendalian risiko lingkungan kerja dilakukan melalui upaya eliminasi substitusi rekayasa teknis administratif dan penggunaan APD. Soal 5. Upaya pengendalian risiko lingkungan kerja dengan cara memisahkan sumber bahaya dari tenaga kerja dengan memasang sistem pengaman pada alat, mesin dan atau area kerja adalah merupakan upaya pengendalian yang bersifat A. Eliminasi dan substitusi, B. Administratif, C. Rekayasa teknik atau disebut engineering control, atau D. Penggunaan APD. Kunci jawabannya adalah C. Rekayasa teknik atau yang disebut engineering control, dengan pembahasan sebagai berikut. Upaya pengendalian risiko lingkungan kerja sesuai pasal 7 Permenaker 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja dijelaskan sebagai berikut. 1. Eliminasi adalah merupakan upaya untuk menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, operasi, dan alat. 2. Substitusi adalah upaya untuk mengganti bahan, proses, operasi, atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. 3. Rekayasa teknis adalah upaya memisahkan sumber bahaya dari tenaga kerja dengan memasang sistem pengaman pada alat, mesin, dan atau area kerja. 4. Administratif adalah upaya pengendalian dari sisi tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan secara aman. 5. Penggunaan APD adalah upaya penggunaan alat yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh pekerja dari sumber bahaya. Soal 6. Pengukuran faktor kimia terhadap pekerja yang mengalami pajanan dilakukan melalui A. Pengukuran faktor kimia yang hasilnya akan dibandingkan dengan kadar tertinggi diperkenankan atau yang disebut dengan KTD. Harus menggunakan alat pembacaan langsung untuk memastikan tidak terlampaui. B. Pemeriksaan khusus pada spesimen tubuh tenaga kerja dan dibandingkan dengan indeks pajanan biologi atau disebut dengan IPB. C. Pengukuran faktor kimia terhadap pajanan yang hasilnya untuk dibandingkan dengan NAB, atau D. Pengukuran faktor kimia yang hasilnya untuk dibandingkan dengan pajanan singkat diperkenankan atau disebut dengan PSD, yang harus dilakukan paling singkat selama 15 menit sebanyak 4 kali dalam durasi 8 jam kerja. Kunci jawabannya adalah B. Pemeriksaan khusus pada spesimen tubuh tenaga kerja dan dibandingkan dengan IPB, dengan pembahasan sebagai berikut. Pengukuran faktor kimia terhadap pekerja yang mengalami pajanan dilakukan melalui pemeriksaan khusus pada spesimen tubuh tenaga kerja dan dibandingkan dengan IPB sesuai pasal 20 ayat 6 Permenaker 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Soal 7. Potensi bahaya biologi di tempat kerja dikendalikan dengan cara seperti disampaikan di bawah ini, kecuali A. Menghilangkan sumber bahaya faktor biologi di tempat kerja. B. Mengganti bahan dan proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya faktor biologi. C. Memberikan vaksinasi kepada pekerja apabila memungkinkan.
atau D. Penyediaan LDKB atau MSTS dan label bahan kimia? Kunci jawabannya adalah D. Penyediaan LDKB atau MSTS dan label bahan kimia. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, pada pasal 22 mengatakan bahwa pengendalian faktor bahaya biologi dapat dilakukan dengan menghilangkan sumber bahaya faktor biologi di tempat kerja, mengganti bahan dan proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya faktor biologi, memberikan vaksinasi kepada pekerja apabila memungkinkan, menyediakan sistem ventilasi, menggunakan APD yang sesuai, memasang rambu-rambu yang sesuai, penyediaan fasilitas sanitasi berupa air mengalir dan antiseptik, memberikan desinfektan, dan lain sebagainya. Soal 8. Potensi bahaya faktor ergonomi atau fisiologi di tempat kerja meliputi kecuali A. Kesalahan dalam memilih dan menggunakan peralatan kerja. B. Cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. C. Desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tubuh pekerja. Atau D. Pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja individu. Kunci jawabannya adalah A. Kesalahan dalam memilih dan menggunakan peralatan kerja. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker nomor 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja, pada pasal 23 mengatakan bahwa potensi bahaya faktor ergonomi adalah cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tubuh pekerja, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja individu. Soal 9. Manakah yang tidak benar dari pernyataan-pernyataan di bawah ini yang terkait dengan NAB dan standar faktor fisika di tempat kerja? A. NAB untuk kebisingan dengan waktu paparan per hari selama 8 jam adalah 85 desibel. B. Standar intensitas penerangan darurat adalah 100 lux. C. NAB getaran untuk pemaparan lengan dan tangan dengan jumlah waktu pajanan 6 sampai dengan 8 jam per hari kerja adalah 5 meter per detik kuadrat. D. NAB getaran untuk pemaparan seluruh tubuh dengan jumlah waktu pajanan 8 jam per hari kerja adalah 0,8661 meter per detik kuadrat. Kunci jawabannya adalah B. Standar intensitas penerangan darurat adalah 100 lux. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja, pada lampiran 1, NAB faktor fisika adalah sebagai berikut. NAB untuk kebisingan dengan waktu paparan per hari selama 8 jam adalah 85 desibel. Standar intensitas penerangan darurat adalah 5 lux. NAB getaran untuk pemaparan lengan dan tangan dengan jumlah waktu pajanan 6 sampai dengan 8 jam per hari kerja adalah 5 meter per detik kuadrat. NAB getaran untuk pemaparan seluruh tubuh dengan jumlah waktu pajanan 8 jam per hari kerja adalah 0,8661 meter per detik kuadrat. Soal 10. Kondisi tempat kerja yang berbahaya tidak berkaitan erat dengan A. Cuaca, B. Cara kerja, C. Proses produksi, atau D. Mesin, pesawat, dan alat. Kunci jawabannya adalah A. Cuaca. Dengan pembahasan sebagai berikut.
Potensi bahaya atau hazard dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. Maka dari 4 potensi bahaya tersebut, cuaca tidak masuk dari salah satu yang dapat menyebabkan kejadian berbahaya di tempat kerja. Soal 11. Pengukuran faktor kimia terhadap pajanan yang hasilnya untuk dibandingkan dengan nilai ambang batas atau disebut dengan NAB harus dilakukan sebagai berikut. A. Paling singkat selama 1 jam, B. Paling singkat selama 3 jam, C. Paling singkat selama 6 jam, atau D. Paling singkat selama 12 jam. Kunci jawabannya adalah C, dengan pembahasan sebagai berikut. Sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja pada pasal 20 ayat 3 berbunyi, pengukuran faktor kimia terhadap pajanan yang hasilnya untuk dibandingkan dengan NAB harus dilakukan paling singkat selama 6 jam. Soal 12. Dalam pengukuran faktor kimia lingkungan kerja, ketetapan yang wajib diikuti dan diterapkan oleh perusahaan adalah A. Pengukuran faktor kimia yang hasilnya akan dibandingkan dengan kadar tertinggi diperkenankan atau yang disebut dengan KTD harus menggunakan alat pembacaan langsung untuk memastikan tidak terlampaui. B. Pengukuran faktor kimia yang hasilnya untuk dibandingkan dengan pajanan singkat diperkenankan atau disebut dengan PSD harus dilakukan paling singkat selama 15 menit sebanyak 4 kali dalam durasi 8 jam kerja. C. Pengukuran faktor kimia terhadap pajanan yang hasilnya untuk dibandingkan dengan NAB harus dilakukan paling singkat selama 6 jam. Atau D. Jawaban A, B, dan C semua benar. Kunci jawabannya adalah D, dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja, pasal 20 mengatakan bahwa pengukuran dan pengendalian faktor bahaya kimia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pengukuran faktor kimia dilakukan terhadap pajanannya dan terhadap pekerja yang terpajan. B. Pengukuran faktor kimia yang hasilnya akan dibandingkan dengan kadar tertinggi diperkenankan atau disebut dengan KTD harus menggunakan alat pembacaan langsung untuk memastikan tidak terlampaui. C. Pengukuran faktor kimia yang hasilnya untuk dibandingkan dengan pajanan singkat diperkenankan atau yang disebut dengan PSD harus dilakukan paling singkat selama 15 menit sebanyak 4 kali dalam durasi 8 jam kerja. D. Pengukuran faktor kimia terhadap pajanan yang hasilnya untuk dibandingkan dengan NAB harus dilakukan paling singkat selama 6 jam. Soal 13. Pengukuran dan pengendalian faktor fisika lingkungan kerja meliputi A. Kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultra ungu atau bisa disebut ultraviolet, medan magnet statis, tekanan udara, iklim kerja. B. Iklim kerja, temperatur, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultra ungu atau ultraviolet, medan magnet statis, tekanan udara, kecepatan angin, pencahayaan. C. Iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultra ungu atau ultraviolet, medan magnet statis, tekanan udara, pencahayaan. Atau D. Pencahayaan, iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultra ungu, medan magnet statis, tekanan udara, dan udara ambien. Kunci jawabannya adalah C, dengan pembahasan sebagai berikut. Sesuai Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja pada pasal 18 ayat 1, pengukuran dan pengendalian faktor fisika lingkungan kerja meliputi 1. Iklim kerja, 2. Kebisingan, 3. Getaran, 4. Gelombang radio atau gelombang mikro, 5. Sinar ultra ungu, 6. Medan magnet statis, 7. Tekanan udara, 8. Pencahayaan.
Soal 14. Standar pencahayaan yang ditetapkan dalam pengelolaan risiko lingkungan kerja. Selain menetapkan standar pencahayaan untuk setiap jenis pekerjaan, juga mengatur sarana pencahayaan untuk kondisi keadaan darurat. Sarana pencahayaan darurat harus memenuhi syarat sebagai berikut kecuali: A. Bekerja secara otomatis. B. Bekerja secara manual. C. Mempunyai intensitas pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan atau penyelamatan yang aman. Atau D. Dipasang pada jalur evakuasi atau akses jalan keluar. Kunci jawabannya adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Sesuai Permenaker nomor 5 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja pasal 19 ayat 2 berbunyi, sarana pencahayaan darurat harus memenuhi syarat sebagai berikut, yakni bekerja secara otomatis, mempunyai intensitas pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan atau penyelamatan yang aman, dipasang pada jalur evakuasi atau akses jalan keluar. Selanjutnya, akses jalan keluar harus dilengkapi garis penunjuk jalan keluar yang terbuat dari bahan reflektif dan atau memancarkan cahaya. Soal 15. Pengukuran tekanan udara di tempat kerja wajib dilakukan dalam rangka pengendalian risiko K3 lingkungan kerja yang ditujukan kepada tempat kerja yang memiliki sumber bahaya tekanan udara ekstrim. Yang dimaksud dengan tempat kerja yang memiliki sumber bahaya tekanan udara ekstrim adalah kecuali: A. Semua tempat kerja. B. Tempat kerja yang kedap air. C. Tempat kerja di perairan yang dalam. Atau D. Pekerjaan di bawah tanah atau di bawah air. Kunci jawabannya adalah A. Dengan pembahasan sebagai berikut. Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja pasal 15 mengatakan bahwa pengukuran dan pengendalian tekanan udara ekstrim wajib dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sumber bahaya tekanan udara ekstrim, yaitu tempat kerja yang kedap air, tempat kerja di perairan yang dalam, pekerjaan di bawah tanah atau pekerjaan di bawah air. Soal 16. Penerapan higien dan sanitasi bangunan bawah tanah dilakukan untuk memastikan bahwa bangunan bawah tanah tersebut kecuali: A. Mempunyai struktur yang kuat, bersih, dan terawat dengan baik. B. Mempunyai sistem ventilasi udara dan sumber pencahayaan. C. Memiliki aspek estetika dan desain yang indah dan menarik. Atau D. Mempunyai saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik. Kunci jawabannya adalah C. Dengan pembahasan sebagai berikut. Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja pada pasal 32 mengatakan bahwa penerapan higien dan sanitasi bangunan bawah tanah dilakukan untuk memastikan bahwa bangunan bawah tanah tersebut mempunyai struktur yang kuat, bersih, dan terawat dengan baik, mempunyai sistem ventilasi udara dan sumber pencahayaan, mempunyai saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik. Soal 17. Fasilitas kebersihan harus disediakan pada setiap tempat kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Fasilitas kebersihan tersebut paling sedikit meliputi: A. Toilet dan kelengkapannya. B. Loker dan ruang ganti pakaian. C. Tempat sampah dan peralatan kebersihan. Atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Kunci jawabannya adalah D. Dengan pembahasan sebagai berikut. Permenaker 5 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja pasal 33 mengatakan bahwa fasilitas kebersihan harus disediakan pada setiap tempat kerja. Fasilitas kebersihan tersebut paling sedikit meliputi toilet dan kelengkapannya, loker dan ruang ganti pakaian, tempat sampah, dan peralatan kebersihan. Soal 18. Persyaratan toilet di tempat kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku adalah meliputi: A. Bersih, tidak menimbulkan bau, dan tersedia saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik. B. Tersedia air bersih, sabun, tempat sampah, dan tempat cuci tangan. C. Harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Kunci jawabannya adalah D.
Sesuai Permenaker 5 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja pada pasal 34 mengatakan bahwa persyaratan toilet di tempat kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku adalah meliputi A. Bersih, tidak menimbulkan bau dan tersedia saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik. B. Tersedia air bersih, sabun, tempat sampah, dan tempat cuci tangan. C. Harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Soal 19. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan toilet dan jamban di tempat kerja adalah kecuali A. Tempat kerja tetap wajib menyediakan 1 jamban untuk digunakan maksimal 15 orang pekerja, 6 jamban untuk 81 sampai dengan 100 orang, dan setiap penambahan 40 orang dari 100 orang wajib ditambah 1 jamban. B. Tempat kerja sementara atau area konstruksi wajib menyediakan 1 jamban untuk digunakan maksimal 19 orang pekerja, 1 jamban dan 1 peturasan untuk setiap 40 pekerja pada 20 sampai dengan 199 orang, dan di atas dari 200 orang wajib disediakan 1 jamban dan 1 peturasan untuk setiap 50 orang. C. Tidak ada pembedaan atau pemisahan khusus toilet antara laki-laki dengan toilet perempuan. Atau D. Jawaban A dan B benar. Kunci jawabannya adalah C. Karena ini kecuali, maka jawabannya adalah C dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker 5 2018, pada pasal 34 mengatakan bahwa persyaratan toilet di tempat kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku adalah meliputi tempat kerja tetap wajib menyediakan 1 jamban untuk digunakan maksimal 15 orang pekerja, 6 jamban untuk 81 sampai dengan 100 orang, dan setiap penambahan 40 orang dari 100 orang wajib ditambahkan 1 jamban. Yang kedua, tempat kerja sementara atau area konstruksi wajib menyediakan 1 jamban untuk digunakan maksimal 19 orang pekerja, 1 jamban dan 1 peturasan untuk setiap 40 pekerja pada 20 sampai dengan 199 orang, dan di atas dari 200 orang wajib disediakan 1 jamban dan 1 peturasan untuk setiap 50 orang pekerja. Soal 20. Persyaratan tempat kerja sesuai ketentuan K3 Lingkungan Kerja adalah seperti disebutkan di bawah ini kecuali A. Terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non-organik, dan bahan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air. C. Boleh tidak pakai penutup asal terbuat dari bahan yang kedap air. Atau D. Tidak menjadi sarang lalat dan binatang serangga yang lain. Karena yang diminta adalah kecuali, maka kunci jawabannya adalah C. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja pada pasal 37 mengatakan bahwa persyaratan tempat sampah sesuai ketentuan K3 Lingkungan Kerja adalah seperti disebutkan di bawah ini, yakni terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non-organik, dan bahan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air. Selanjutnya, tidak menjadi sarang lalat dan binatang serangga yang lain. Soal 21. Persyaratan suhu ruangan yang nyaman sesuai ketentuan K3 Lingkungan Kerja adalah seperti disebutkan di bawah ini. A. Suhu kering antara 22 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembaban antara 40 sampai 60%. B. Suhu kering antara 23 derajat sampai dengan 26 derajat Celcius dengan kelembaban antara 40 sampai dengan 60%. Atau C. Suhu kering antara 24 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembaban antara 40 sampai dengan 60%. Atau D. Suhu kering antara 25 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembaban antara 40 sampai 60%. Kunci jawabannya adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Sesuai Permenaker 5 2018 pasal 40 mengatakan bahwa persyaratan suhu ruangan yang nyaman sesuai ketentuan K3 Lingkungan Kerja
adalah suhu kering antara 23 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembaban antara 40 sampai 60%. Soal 22. Pemenuhan kebutuhan kandungan udara dalam ruangan atau yang disebut dengan KUDR sesuai persyaratan lingkungan kerja ditentukan oleh suhu, kelembaban, kadar oksigen, dan kadar kontaminan udara. Adapun kebutuhan kadar oksigen dalam KUDR tersebut ditetapkan sebagai berikut. A. Kadar oksigen atau O2 adalah 18 sampai dengan 23% dari volume udara. B. Kadar oksigen adalah 18,5 sampai dengan 23% dari volume udara. C. Kadar oksigen adalah 19% sampai dengan 23% dari volume udara. Atau D. Kadar oksigen adalah 19,5 sampai dengan 23% dari volume udara. Kunci jawabannya adalah D. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker 5 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja pada pasal 40 mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan kandungan udara dalam ruangan atau yang disebut dengan KUDR sesuai persyaratan lingkungan kerja ditentukan oleh suhu, kelembaban, kadar oksigen, dan kadar kontaminan udara. Adapun kebutuhan kadar oksigen dalam KUDR tersebut ditetapkan sebagai berikut. Kadar oksigen adalah 19,5 sampai dengan 23% dari volume udara. Soal 23. Personil K3 bidang lingkungan kerja yang bertugas melakukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja adalah seperti tersebut di bawah ini. A. Auditor SMK 3 dan Inspektor K3. B. Safety Officer. C. Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja, Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja, dan Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja. Atau D. Ahli Muda Hijin Industri atau disebut HIMU, Ahli Madya Hijin Industri atau disebut dengan HIMA, dan Ahli Utama Hijin Industri yang disingkat dengan HIU. Kunci jawabannya adalah C. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja pada pasal 45 mengatakan bahwa personil K3 bidang lingkungan kerja yang bertugas melakukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja adalah Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja, Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja, dan Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja. Soal 24. Pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja dilakukan secara internal maupun melibatkan lembaga eksternal dari luar tempat kerja. Pemeriksaan dan atau pengujian dimaksud dari luar tempat kerja dilakukan oleh yang tersebut di bawah ini kecuali A. Pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 Lingkungan Kerja, B. Penguji K3, C. Auditor eksternal SMK 3, atau D. Ahli K3 Lingkungan Kerja. Kunci jawabannya adalah C. Dengan pembahasan sebagai berikut. Permenaker 5 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja pada pasal 59 mengatakan bahwa pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja dilakukan secara internal maupun melibatkan lembaga eksternal dari luar tempat kerja. Pemeriksaan dan atau pengujian dimaksud dari luar tempat kerja dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 Lingkungan Kerja, penguji K3, dan ahli K3 Lingkungan Kerja. Soal 25. Pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja yang dilakukan secara internal oleh perusahaan harus dilakukan oleh A. Safety Officer perusahaan, B. Personil K3 bidang lingkungan kerja, C. Pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 Lingkungan Kerja, atau D. Jawaban A dan B benar. Kunci jawabannya adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker 5 2018 pada pasal 59 ayat 3 mengatakan bahwa pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja yang dilakukan secara internal oleh perusahaan harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja. Soal 26. Pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja dilakukan secara internal maupun melibatkan lembaga eksternal dari luar tempat kerja.
Pemeriksaan dan atau pengujian ini meliputi A. Pertama, berkala, ulang, dan khusus. B. Berkala, ulang, dan khusus. C. Berkala dan khusus. Atau D. Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi. Kunci jawabannya adalah B, dengan pembahasan sebagai berikut. Sesuai Permenaker 5 2018 pada pasal 60 mengatakan bahwa pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja dilakukan secara internal maupun melibatkan lembaga eksternal dari luar tempat kerja. Pemeriksaan dan atau pengujian ini meliputi pertama, berkala, ulang, dan khusus. Soal 27. Pemeriksaan dan atau pengujian pertama lingkungan kerja dilakukan untuk A. Mengidentifikasi potensi bahaya lingkungan kerja di tempat kerja meliputi pajanan faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. B. Mengidentifikasi kebutuhan udara dalam ruangan atau disebut dengan KUDR. C. Mengidentifikasi sarana dan fasilitas sanitasi atau D. Jawaban A, B, dan C semua benar. Kunci jawabannya adalah D, dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker 5 2018, pada pasal 61 ayat 2 mengatakan bahwa pemeriksaan dan atau pengujian pertama lingkungan kerja dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya lingkungan kerja di tempat kerja meliputi pajanan faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Mengidentifikasi kebutuhan udara dalam ruangan atau disebut KUDR. Yang terakhir, mengidentifikasi sarana dan fasilitas sanitasi. Soal 28. Pemeriksaan dan atau pengujian berkala yang dilakukan secara eksternal paling sedikit A. Setiap 2 tahun, B. 1 tahun sekali, C. 1 tahun sekali, atau sesuai dengan penilaian risiko atau ketentuan peraturan perundang-undangan, atau D. Setiap 5 tahun. Kunci jawabannya adalah C, dengan pembahasan sebagai berikut. Sesuai Permenaker 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja pada pasal 62 mengatakan bahwa pemeriksaan dan atau pengujian berkala yang dilakukan secara eksternal paling sedikit 1 tahun sekali atau sesuai dengan penilaian risiko atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal 29. Kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan setelah adanya kejadian kecelakaan kerja atau adanya laporan dugaan tingkat pajanan di atas NAB masuk dalam kategori pemeriksaan dan atau pengujian A. Pertama, B. Berkala, C. Khusus, atau D. Ulang. Dengan kunci jawaban sebagai berikut, yaitu C. Pembahasannya Permenaker 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja mengatakan bahwa pemeriksaan dan atau pengujian pertama adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya lingkungan kerja di tempat kerja meliputi pajanan faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi, mengidentifikasi kebutuhan udara dalam ruangan atau disebut KUDR, dan mengidentifikasi sarana dan fasilitas sanitasi. Pemeriksaan dan atau pengujian berkala adalah pemeriksaan dan atau pengujian minimal 1 tahun sekali untuk semua parameter yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan dan atau pengujian pertama. Pemeriksaan dan atau pengujian khusus adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan setelah adanya kejadian kecelakaan kerja atau adanya laporan dugaan tingkat pajanan di atas NAB. Yang terakhir, pemeriksaan dan atau pengujian ulang dilakukan apabila terdapat keraguan dari hasil pelaksanaan sebelumnya. Soal terakhir, soal 30. Pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja yang dilakukan oleh lembaga eksternal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut kecuali A. Dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada unit pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Hasil pemeriksaan dan atau pengujian dilaporkan kepada unit pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Hasil pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja wajib dituangkan dalam surat keterangan atau disebut suket tidak memenuhi persyaratan K3 yang diterbitkan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan. Atau D.
Pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja hanya boleh dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 lingkungan kerja. Kunci jawabannya adalah D, dengan pembahasan sebagai berikut. Permenaker 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja pada pasal 65 mengatakan bahwa pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja yang dilakukan oleh lembaga eksternal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada unit pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan dan atau pengujian dilaporkan kepada unit pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, hasil pemeriksaan dan atau pengujian lingkungan kerja wajib dituangkan dalam surat keterangan atau disebut dengan suket memenuhi tidak memenuhi persyaratan K3 yang diterbitkan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan. Demikianlah pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum dengan materi K3 lingkungan kerja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi setiap peserta pelatihan calon ahli K3 umum. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and komennya agar kita bisa terus memberikan informasi dan edukasi terkait bidang K3 ke depannya. Sekian dan terima kasih.